Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala aktivitasnya, mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, rezeki yang berkah dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendapatkan ridho dari Allah. Kajian seputar Al-Quran. Kita semuanya bisa memahami tentang Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan tentunya kita juga nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum orang yang berhadas besar melafadzkan huruf salah satu atau satu huruf dari Al-Quran. Sudah kita fahami bahwasanya orang yang berhadas besar, baik itu sedang junub atau sedang haid atau nifas misalnya, maka itu hukumnya adalah haram ketika membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran bagi orang yang sedang tidak suci atau sedang berhadas besar, ini hukumnya adalah haram. Lantas kemudian, apakah hanya dengan mengucapkan satu huruf atau dua huruf dari ayat Al-Quran ini tetap dihukumi sebagai haram? Apakah tetap hukumnya adalah haram? Maka ini akan kita kaji bersama. Ya, sehingga kita nanti paham kalau memang hukumnya haram, maka kita perlu untuk berhati-hati agar lisan kita tidak mengucapkan atau tidak membaca Al-Quran itu baik satu huruf, dua huruf, dan seterusnya. Kalau memangnya itu hukumnya tidak haram, maka artinya kita boleh-boleh saja mengutip atau mengambil satu potong atau satu huruf dari Al-Quran ketika sedang haid atau sedang junub atau sedang berhadas besar. Nah, ini ada penjelasannya di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya, Nihayatuz Zain juz 1 halaman 33. Ya, ini ada keterangannya. Saya bacakan ibaratnya atau takbir dari penjelasan tentang orang yang berhadas besar membaca satu atau dua huruf di dalam yang berasal dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atu syai'in minal Qur'an, membaca sesuatu dari Al-Quran, walau harfan, meskipun itu adalah satu huruf, haitsu qasada, sekiranya bermaksud atau dengan tujuan annahu minal Qur'an, akan sisi Al-Quran, maksudnya adalah memang niat hatinya adalah membaca Al-Quran, ka'an qasada ayyatalaffadha bil basmalah, sebagaimana bermaksud melafadzkan bil basmalah, yaitu melafadzkan kalimat basmalah atau melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ata bil ba, ya, kemudian dia membaca huruf ba, artinya bis misalnya, atau bi misalnya. Ya, bagaimana ini hukumnya? Minha
wasakata, ya, membaca ba atau bismi, atau membaca potongan-potongan dari ayat Al-Quran, ya, wasakata kemudian dia diam atau berhenti, nggak dilanjutkan, maksudnya nggak satu ayat, berarti satu atau dua kata, bismi misalnya, atau ihdi, ya, atau na'budu misalnya. Nah, ini adalah sepotong-sepotong kata dari Al-Quran, tidak lengkap satu ayat, satu atau dua huruf, atau bi misalnya, ya. Maka itu lantas bagaimana hukumnya? Ini penjelasannya, fayah rumu, maka hukumnya tetap haram, min haitsu annahu nawal maksiyat, ya, maka itu termasuk diniatkan melakukan kemaksiatan, ya, dipandang melakukan kemaksiatan karena memang berniat hatinya adalah membaca Al-Quran meskipun satu huruf dari Al-Quran, ya, apalagi sampai kemudian seayat, dua ayat, atau kemudian membaca beberapa surat di dalam Al-Quran, maka tetap hukumnya adalah haram kalau memang niat hatinya adalah membaca Al-Quran, ya. Wa syara'a fiha la min haitsu anal harfal wahida yusamma Qur'anan, ya. Dan mengerjakannya bukan dari sisi satu huruf itu dinamakan Al-Quran. Artinya meskipun itu adalah satu huruf, dua huruf, atau satu kata, dua kata, karena itu adalah bersumber dari Al-Quran, ya, maka tetap itu adalah hukumnya haram, karena memang niatnya adalah dia membaca Al-Quran. Untuk itu hendaknya bagi para pembaca Al-Quran untuk lebih berhati-hati dalam berkata atau berucap. Jangan sampai lisan kita, mulut kita ini kita niatkan untuk membaca Al-Quran, ya, meskipun itu juga menggunakan baca tidak melalui teks dari Al-Quran, dari mushaf, tapi dengan hafalan atau dengan sekedar ucapan apa yang kita hafal dari ayat Al-Quran, maka tetap di sini adalah hukumnya haram, ya, sedikit atau banyak, sekata dua kata atau sehuruf dua huruf, tidak utuh, tidak lengkap satu ayat, dua ayat, tidak sampai satu surah, tidak sampai satu juz, maka tetap dihukumi sebagai haram. Ya, itulah perlunya kita mengetahui tentang hukum-hukum, terutama para pembaca Al-Quran, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, hendaknya diperlukan pengetahuan agar kita tidak salah dalam beribadah, tidak salah dalam beramal. Karena yang namanya beribadah atau beramal ini membutuhkan ilmu. Kita tidak boleh beramal dengan kebodohan atau tanpa ilmu. Maka sebelum beramal hendaknya kita perlu untuk mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Bisa kita tanya kepada guru-guru kita, ulama kita, sehingga yang kita niatnya adalah kebaikan, niat untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, akan mendapatkan limpahan pahala. Ternyata gara-gara kita tidak memiliki ilmunya, kita bodoh tentang ilmu apa yang kita kaji, maka sehingga apa yang kita lakukan sia-sia. Bahkan bisa jadi itu bisa menyebabkan dosa kalau memang kita menyengaja, sedangkan kita adalah sangat bodoh, sangat minim tentang ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan tentang Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Al-Quran, semangat untuk mengkaji Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Namun sebelum kita melakukan itu semuanya,
hendaknya kita untuk mempersiapkan ilmu terlebih dahulu agar amal yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, bukan hanya sia-sia, bukan hanya tidak mendapatkan pahala. Yang dikhawatirkan adalah kemudian apa yang kita lakukan ternyata menambah limpahan dosa. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, ridho, dan inayah, pertolongan kepada kita semuanya. Allah menunjuki kita senantiasa dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.